Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Alzaro. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 dan untuk pemakalah akan disampaikan oleh Siti Nurjana dan Zainal Arifin. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai permasalahan sodakoh yang meliputi arti sodakoh dan permasalahan dalam sodakoh. Langsung saja saya beri kesempatan kepada Zainal Arifin untuk memaparkan arti sodakoh. Pengertian sedekah. Secara bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab sodakota yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi setelah diwajibkan zakat, disyariatkan, yang dalam Al-Quran sering disebutkan dengan kata sodakoh. Maka sodakoh mempunyai dua arti. Pertama, sodakoh sunnah atau tatawu sedekah dan wajib zakat. Sedekah sunnah atau tatawu adalah sedekah yang diberikan secara sukarela, tidak diwajibkan, kepada orang, misalnya orang yang miskin atau pengemis, dan badan atau lembaga, misalnya lembaga sosial. Sedangkan sedekah wajib adalah zakat. Kewajiban zakat penggunanya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya zakat merupakan ibadah yang bersifat kemasyarakatan, sebab manfaatnya selain kembali kepada dirinya sendiri, orang yang menunaikan zakat juga besar sekali manfaatnya bagi pembangunan bangsa, negara, dan agama. Sedangkan secara syarak terminologi, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak, pemberian atau sumbangan, termasuk dalam kategori sedekah. Definisi sedekah dalam agama Islam ialah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Istilah sodakoh juga dapat diartikan dengan kata zakat, yang berarti suatu harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat atau hukum Islam. Karena itu para fuqaha sering menyebut istilah zakat fitrah dengan sodakoh al-fitr. Baik, terima kasih kepada Zainal Arifin atas pemaparannya. Selanjutnya ialah permasalahan sodakoh yang akan dipaparkan oleh Zainal Arifin dan Siti Nurjana. Ada permasalahan sodakoh. Beberapa permasalahan sodakoh yang bisa dijadikan amalan. Yang pertama, bersedekah tidak ikhlas atau riya, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Lalu yang kedua, bersedekah hanya untuk mendapatkan ganti dunia, artinya dalam bersedekah hanya ingin mengharapkan balasan dunia saja dan tidak mengharapkan akhirat. Yang ketiga, mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti penerimanya. Sedekah menjadi sia-sia hanya karena si pemberi mengungkit-ungkit sedekah yang telah ia beri dan ia menyakiti yang menerima. Keempat, tidak merahasiakan sedekah. Jika sedekah ditimpakan dengan niatan untuk meraih wajah Allah, maka itu baik.
Namun jika dilakukan secara sembunyi itu lebih baik, karena ada peribahasa tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Permasalahan sedekah yang keempat yaitu tidak merahasiakan sedekah. Artinya jika sedekah ditampakkan dengan niatan untuk meraih wajah Allah, maka itu baik. Namun jika dilakukan secara sembunyi itu lebih baik. Yang kelima, bakhil atau kikir terhadap diri sendiri. Dalam firman Allah surah Muhammad ayat 38 yang artinya, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap diri sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kamu yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran surah Muhammad ayat 38. 6. Bersedekah harta yang haram, seperti daging bangkai atau hasilnya dipakai membangun masjid dengan harapan akan mendapat pahala. Yang ketujuh, yaitu sedekah dengan harta yang bukan milik pribadi. Dan yang kedelapan, sedekah dengan memiliki utang, disunahkan bagi orang yang membayar utang. Menurut ulama Syafi'iyah, haram hukumnya memberikan sedekah bagi orang yang memiliki utang atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Antara lain didasarkan pada hadis, cukup bagi seseorang dikatakan dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dari Abu Hurairah. Baik, terima kasih kepada Zainal Arifin dan Siti Nurjana atas pemaparannya. Dan dapat disimpulkan bahwa sedekah ialah hukumnya sunnah. Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Dan harta yang paling utama untuk disedekahkan ialah harta kelebihan dari suatu usaha dan kebutuhan sehari-hari. Sedekah juga merupakan amalan jariah. Dan sedekah bukan hanya berbentuk materi saja, tetapi mencakup semua kebaikan, baik fisik maupun non-fisik. Mungkin itu yang dapat disimpulkan dari presentasi kali ini. Dan sebelum saya menutup, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila adanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.